Perkenalkan, nama saya Eda Suswandi, NIM 18025424337, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pernapasan ikan. Nah, pernapasan merupakan proses pengangkutan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui permukaan organ pernapasan. Ikan bernapas menggunakan insang yang tersusun atas 4 pasang lengkung insang. Masing-masing lengkung memiliki 2 baris filamen yang tersusun atas lempengan pipih disebut dengan lamela. Lamela mengikatkan luas permukaan respirasi yang tersusun atas membran tipis dan banyak mengandung jaringan kapiler pembuluh darah tepat di bawahnya. Sebagian besar ikan memiliki insang internal karena ditutupi oleh operkulum sehingga tak tampak dari luar. Semua jenis ikan bertulang keras, ikan gurame, ikan mas, dan lain-lain memiliki operkulum. Sedangkan beberapa ikan memiliki tipe insang eksternal karena tidak memiliki penutup insang, sehingga celah insangnya tampak dari luar seperti pada ikan hiu pari. Insang terdiri dari gil filamen atau lembaran insang yang terstruktur dan memiliki permukaan yang luas untuk menyerap oksigen. Transfer gas pernafasan pada ikan dilakukan melalui epitel khususnya yakni lamela dan filamen insang yang epitelium respiratorik. Epitelium ini sangat tipis dan ukurannya menyesuaikan pada ikan. Biasanya terdapat 4 lembar insang pada setiap sisi tubuh. Ikan hiu dan ikan pari memiliki 5 insang, sedangkan beberapa spesies bahkan memiliki 6 atau 7 lembar insang. Sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati. Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam organ insang yang terlindungi oleh tutup insang operkulum. Insang ikan mas terdiri dari lengkungan insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Bisa dilihat dari gambar insang ikan di sebelahnya. Lalu gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus berulang-ulang. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang. Kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Pada dasarnya, pernapasan pada ikan bertulang sejati memiliki penutup insang operkulum dan umumnya memiliki satu celah pada insangnya. Bisa dilihat di samping gambar fase inspirasi dan ekspirasi ikan bertulang belakang. Sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang operkulum. Misalnya pada ikan hiu, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik.
Celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Lalu ada sistem pernapasan pada ikan paru-paru, dipnoid. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumaticus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Ikan paru-paru hidup di rawa-rawa dan di sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun airnya kering dan insangnya tidak berfungsi. Karena ia bernapas menggunakan gelembung udara, ada 3 jenis ikan paru-paru di dunia, yaitu ikan paru-paru Afrika, ikan paru-paru Amerika Selatan, dan ikan paru-paru Queensland, Australia. Berikut adalah gambar jenis ikan paru-paru. Lalu ada alat bantu pernapasan tambahan pada ikan. Labirin. Labirin adalah salah satu alat bantu pernapasan pada ikan, namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang berbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin diantaranya ikan lele dan ikan gabus. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada pada daerah atau lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Berikut adalah gambar labirin arborescens. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurame, atau nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut arborescens. Arborescens adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Diverticula. Diverticula pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya gabus, biasanya terdapat struktur tambahan yang disebut dengan diverticula. Diverticula terletak pada daerah pharynx. Lalu ada gelembung renang. Gelembung renang memiliki fungsi untuk menjaga posisi ikan agar dapat mengapung saat berada dalam air sehingga ikan tidak perlu terus-menerus berenang. Berikut adalah gambar gelembung renang pada ikan. Sekian pemaparan saya, terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.